warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan channel si gue dengan saya Resa Triana Novia. Oke, kali ini kita mau ngebahas tentang idol K-pop dari Indonesia. Siapa itu? Namanya Dita Karang yang berhasil debut dengan girl groupnya yaitu Secret Number. Nah, Secret Number itu ada beberapa orang yang memang ada dari berbagai negara ya, ada yang dari Jepang juga gitu. Kemudian di sini ada Dita yang dari Indonesia. Nah, ini nih yang bikin viral atau rame di Indonesia. Akhirnya ada idol berasal dari Indonesia juga yang berhasil debut gitu. Lanjut, jadi siapa sih sebenarnya Dita Karang itu gitu kan? Yang aku tahu sih dari berbagai macam sumber gitu ya, dari Google, dari YouTube, dari apa ya, banyak lah ya yang aku cari tahu. Jadi sebenarnya Dita Karang itu adalah orang Jogja, asli orang Indonesia gitu. Dia turunan Jogja dan Bali dan tinggalnya itu di Jogja. Nah, kalau misalkan lahirnya itu yang aku tahu itu ternyata dia kelahiran tahun 96. Nah, Dita sendiri itu memang uh, basicnya itu di dance ya, karena aku lihat itu ternyata dia lulusan dari salah satu universitas di Amerika, dan dia jurusannya itu dance theater. Ya pantas aja sih jadi main dancernya. Kalau menurut aku sih dia keren ya gitu, dan dia juga memang punya basic, dan pantas dia menjadi main dancernya di Secret Number gitu. Nah, kalau misalkan ada yang ngerasa Dita bisa debut karena kaya, Dita bisa debut karena apa, yaitu pendapat ya. Tapi kalian yang para netizen yang udah komen kayak gitu, harusnya kalian juga tahu kalau basicnya itu Dita seperti apa. Kalau menurut aku sih keren aja gitu, karena memang sesuai dengan basicnya, sesuai dengan bakatnya gitu. Dia juga berjuang itu enggak begitu gampang gitu ya, enggak gampang, malah dia itu juga prosesnya panjang juga sampai akhirnya dia debut. Dan setahu aku dia itu sebelum debut dia itu menjadi trainer dulu selama 2 tahun, yaitu di Fine Entertainment yang sekarang menaungi Secret Number tersebut. Nah, yang aku tahu juga dari berbagai sumber ternyata Dita Karang itu dulu pernah ikutan audisi JKT48 dan dia nggak lulus. Berarti kalau menurut aku ya, dia itu orangnya yang pantang menyerah gitu. Jadi ketika dia nggak lulus, dia nggak stuck atau berhenti di situ aja gitu, tapi dia terus-terusan coba dan akhirnya dia bisa debut juga. Bahkan kalau menurut aku keren karena dia bisa go internasional lah gitu. Oh iya, lupa. Jadi yang aku tahu juga ya, ketika Dita itu udah selesai kuliah di luar negeri dengan jurusan dance theaternya itu, ternyata dia itu pergilah ke Korea dan dia masuk One Million Dance untuk belajar menari juga di sana untuk memperdalam menarinya mungkin ya. Nah, dari situlah mungkin terbukalah jalan baru dia akhirnya untuk menjadi idol K-pop, yang akhirnya dia diterima oleh Fine Entertainment. Dan yang aku kumpulin berita dari berbagai macam sumber juga, ternyata Dita itu nggak langsung masuk untuk salah satu manajemen artis di sana ya. Dia juga berkali-kali ikutan audisi dan akhirnya dia masuk, dan akhirnya dia setelah 2 tahun debut di Fine Entertainment tersebut dia bisa debut. Pokoknya congratulations lah buat Dita. Baru-baru ini ada satu lagi yang baru ketahuan nih gitu, terutama ketahuannya itu pas waktu di acara salah satu musik di Korea yang dia itu ditanya gitu, nama lengkapnya itu siapa sih. Ternyata kan nama lengkapnya itu adalah Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang. Nah, dari situ mulai ketahuan nih, ternyata dia adalah keturunan bangsawan dari Bali, karena namanya itu ada anak agungnya gitu. Nah, di sana juga akhirnya kan presenter acara musik, salah satu acara musik di Korea itu kan langsung bilang, wow, berarti Dita Karang adalah putri dari Indonesia. Nah, kalau menurut aku
Itu keren ya, karena memang Dita itu bisa mewakili Indonesia gitu ya, apalagi di dunia perkipopan gitu ya. Oke, mungkin cukup segitu dulu aja pembahasan terkait idol K-pop pertama dari Indonesia yang berhasil debut di Korea Selatan, Dita Karang. Untuk selanjutnya mungkin aku bakalan bahas tentang video-video lainnya, dan jangan lupa tungguin video aku setiap hari Selasa dan hari Kamis. Mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata atau mungkin ada beberapa informasi yang kurang tepat atau bahkan salah, karena itu aku dapat sih dari berbagai sumber juga yang aku gabungin, yang akhirnya aku sampaikan kepada kalian di sini, dan aku bikin videonya. Semoga sih semua yang aku bikin ini bermanfaat, khususnya bagi kalian yang pecinta K-pop atau mungkin K-drama. Oke, untuk Secret Number aku sendiri pribadi menunggu banget ya untuk karya-karya selanjutnya, karena karya yang sekarang, single yang sekarang yang judulnya Buddhist, aku suka banget, bahkan itu jadi salah satu lagu favorit aku saat ini. Oke, makasih untuk semuanya yang udah nonton. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.